Halo teman-teman, perkenalkan saya Dr. Kevin Effendi, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara dari batch 7, Angkatan 37, kelompok 3 dengan pengampu materi Bapak Dr. Andus Sobirin, SH, MSI. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan Core Values Berakhlak dan Employer Branding ASN secara virtual. Adapun Core Values ASN meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi singkat, berakhlak. Sedangkan Employer Branding ASN adalah bangga melayani bangsa. Pada podcast yang pertama ini, saya akan menyampaikan salah satu core values ASN, yaitu berorientasi pelayanan. Bila kita mengacu pada Undang-Undang ASN, terdapat fungsi dan tugas ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Bila kita perhatikan pada poin kedua, ASN berfungsi sebagai pelayan publik yang melaksanakan pelayanan kepada publik atau masyarakat yang didefinisikan oleh lembaga administrasi negara sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bila kita mengacu pada hal tersebut, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu ASN sebagai penyelenggara, kemudian ada publik atau masyarakat sebagai penerima pelayanan, dan kepuasan masyarakat atau pelanggan. Bila ditelusuri lebih lanjut, terdapat 4 hal fundamental dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Dan yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Untuk dapat memberikan kepuasan akan suatu layanan yang diterima oleh masyarakat, penting sekali untuk dipahami mengenai konsep pelayanan prima, oleh karena kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. Kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik, aset terpenting, menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi, dan juga pelanggan semakin kritis dalam memilih produk atau jasa, dan kemudian pelanggan yang puas akan kembali dan mudah untuk memberikan referensi. Adapun prinsip dalam pelayanan publik adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Maka, dapat disimpulkan bahwa berorientasi pelayanan dapat difokuskan pada 3 poin, yaitu yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kotak sandi puskesmas, kami dapat mengetahui hal yang menjadi keluhan dan kendala yang dialami oleh pasien, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Yang kedua, ramah, cekatan, dan solutif, serta dapat diandalkan. Hal ini dilakukan dengan mengaplikasikan prinsip 4S, yaitu senyum, sapa, salam, dan sentuh, dan melayani pasien dengan ramah dan sebaik mungkin sehingga pasien merasa puas. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti, yaitu dengan melakukan inovasi. Sebagai contoh adalah aplikasi Dokter Hebat Labura yang dapat menjembatani komunikasi antara dokter dengan pasien, dan juga melakukan tindakan vaksinasi dari rumah ke rumah untuk meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19 di masyarakat. Demikian podcast saya mengenai core value berorientasi pelayanan. Terima kasih telah menyaksikan.